24. Sementara di kediaman keluarga Zaron, setelah menidurkan Nira, Belinda lantas berjalan kaki menuju minimarket yang terletak tidak jauh dari kediaman mertuanya tersebut. Ia sangat ingin membeli kerupuk mentah untuk teman makan pecel buatan Dari, serta beberapa sembako. Belinda sangat asyik menyusuri lorong demi lorong hingga tidak menyadari jika ada seseorang yang sedari tadi membuntuti dirinya. Wanita itu kemudian berjinjit hendak meraih beras merah yang berada pada rak paling atas, tetapi tak juga bisa digapai. Hingga sebuah tangan kekar membantunya. Belinda lantas membalikkan badan dan tertegun menatap pria yang baru saja membantunya. "Pak Hasan, apa yang Anda lakukan di sini?" sapa Belinda terlebih dahulu. Pria itu tersenyum tipis dan menaruh beras di dalam kereta belanja Belinda. "Bertemu denganmu," jawab Hasan. Belinda menelan salivanya dengan gugup. Bagaimana tidak, Hasan adalah teman baik Gio yang waktu di pernikahannya pernah mencoba mengasteris-asteris Belinda, tetapi bisa wanita itu tolak dan pada akhirnya pria itu menghilang bagai ditelan bumi. Namun, kini dengan perawakannya yang gagah pria itu masih berdiri di depan Belinda dengan keadaan sehat. "Masih setampan dulu. Bagaimana kehidupan pernikahanmu dengan Gio? Apa Tasya masih menjadi batu sandungan dalam hubungan kalian?" Belinda dengan cepat menggeleng. "Tidak ada lagi. Mas Gio sudah memecat Mbak Tasya. Sampai sekarang, dia sudah tidak pernah mengganggu saya. Tapi, aku tahu kamu tidak bahagia, Linda." Belinda mengulum senyum membalas perkataan Hasan yang tampak sangat yakin dan tahu tentang kehidupan rumah tangganya. "Dari mana Anda menyimpulkan hal tersebut?" "Aku tahu bagaimana perlakuan Gio terhadapmu. Pria itu tidak mencintaimu seperti aku. Tapi, kamu dengan bo asteris-asterisnya masih bertahan di sisinya." Raut wajah Hasan berubah datar dan dingin seolah seperti kilatan mata pi asteris au di pupil hitam matanya yang memang memiliki sorot tajam. "Anda tahu bukan, saya menikah dengan Gio karena apa?" kata Belinda mengingatkan Hasan kembali dengan alasan yang sama, dulu Belinda pernah ungkapkan. "Lalu, bagaimana sekarang?" tanya Hasan dengan tatapan menelisik. Belinda menunduk dalam, menghindari tatapan penuh perhatian pria di depannya ini. Belinda bukannya tidak tahu sejak dahulu memang pria ini menaruh rasa kepadanya atau begitulah yang Belinda rasakan. "Mas Gio sudah berubah, Pak. Apalagi sejak anak kami lahir." "Jadi, Gio sudah menyentuhmu?" jawab Hasan lirih, lebih menyerupai gumaman yang ditujukan pada dirinya sendiri. Namun, jelas Belinda bisa mendengarnya. Toh, mereka berdiri berhadapan saat ini. Belinda menelan salivanya kasar, mengenyahkan rasa malu yang pasti sudah menimbulkan semburat merah di pipinya. "Tentu saja. Kamu pikir, aku hamil anak orang lain? Kami suami istri. Kita kan sudah pernah bertemu dulu. Jelas saja, dia pernah menyentuhku. Bagaimana mungkin aku bisa hamil dan melahirkan anaknya tanpa disentuh?" katanya. "Tapi dia membencimu, Linda." "Mungkin dulu begitu, tidak hanya membenci, tetapi dengan terang-terangan menolak saya. Tapi, sekarang tidak. Tidak salah, bukan? Aku tidak pernah percaya Gio akan mencintaimu. Dalam hati Gio hanya ada Tasya. Kamulah orang ketiga yang hadir di antara mereka."
Setelah berkata demikian, Hasan berbalik pergi meninggalkan Belinda yang masih terpaku menatap punggung pria itu sampai menghilang pada balik pintu kaca. Asteris, asteris, asteris. Gio baru keluar dari lift dan menuju pintu keluar gedung kantor, saat ponselnya berdering dan satu panggilan masuk dari nomor asing tertera di layar. Gio segera menekan tombol hijau dan suara yang tidak ia kenali menyapa dengan hangat. Gio Zaron, anak dari Sarhan Zaron. Perkenalkan, saya Felix Alfedo. Iya betul, itu saya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Alfedo? Panggil saja Felix. Saya tahu kamu memiliki apa yang telah hilang dari saya selama ini. Jadi, jika kamu tidak keberatan, saya ingin membuktikan keasliannya dengan melakukan tes. Gio mengerutkan keningnya, mencerna setiap kata yang diucapkan pria di seberang sana. Sedikit banyak Gio paham dengan maksud perkataan pria itu, walau cara pengucapan seperti membicarakan suatu benda, alih-alih membicarakan seseorang. Gio yakin lawan bicaranya takut jika ada yang menyadap pembicaraan mereka. Baik, kita bisa bertemu 2 jam dari sekarang. Kebetulan saya akan ke taman kota. Istri saya butuh refreshing. Tentu tidak masalah. Pria tua seperti saya juga perlu udara segar dan melihat bunga-bunga. Bagaimana jika kita menikmati teh rosella dan kue di kafe VIP? Ajak Gio. Mengikuti permainan kata lawan bicaranya. Tentu saja saya akan atur sekarang sebelum kita bertemu di taman kota. Gio tahu siapa itu Felix Alfedo, hanya saja selama ini mereka belum pernah bertemu secara langsung. Hanya yang ia tahu salah satu anaknya, Oza, selalu berseteru dengannya. Gio tidak suka jika pria itu dekat dengan Belinda. Apa mungkin kedekatan mereka, karena sesungguhnya mereka adalah saudara kandung? Felix sendiri merasa lega, ia pikir akan sulit meyakinkan Gio Zaron. Namun, tampaknya pria muda yang mungkin saja memang adalah menantunya itu pria yang cerdas dengan pikiran yang matang. Gio bisa dengan baik menangkap maksud pembicaraannya dan paham dengan kode yang ia berikan seperti taman kota yang merujuk pada rumah sakit. Teh rosella yang merujuk pada tes DNA dan juga VIP adalah laboratorium. Semoga saja firasat dan tebakan Oza yang sangat yakin akan Belinda adalah anggota keluarga mereka yang hilang benar adanya. Felix belum sempat bertemu dengan Belinda secara langsung. Foto wanita muda itu juga tidak bisa ditemukan di internet. Itu sebabnya Felix kesusahan untuk memastikan. Terlebih seperti kabar yang ia dengar, Gio sangat protektif dengan istri serta anaknya. Seolah dunia luar tidak boleh mengetahui keberadaan mereka. Gio juga sudah jarang terlihat di pesta-pesta para pejabat dan pengusaha. Sarhan dan Mala yang selalu terlihat hadir. Alih-alih menyuruh anak semata wayangnya. Sementara itu, Belinda berjalan keluar dari minimarket dengan pikiran melayang pada perkataan Hasan. Apa maksud dari pria yang tiba-tiba muncul di hadapannya begitu saja? Belinda merasa seperti semuanya telah direncanakan. Ia tidak mau terkecoh dan memendam segala kepiluan hati sendirian. Toh, Gio sudah berpesan agar ia terbuka dan berbagi segala kegundahan hati. Ia yakin suaminya tidak mungkin mengkhianatinya lagi. Salah satunya dengan percintaan mereka yang intens dilakukan akhir-akhir ini, sungguh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Gio selalu memperlakukan dirinya dengan penuh pemujaan. Belinda yakin bisa memuaskan suaminya dan kali ini Gio jelas tidak mungkin memiliki alasan lain untuk menduakan dirinya.
Sementara statusnya sebagai anak yang tidak diketahui asal-usulnya juga tidak menjadi masalah bagi suaminya. Gio juga yang mencari tahu tentang orang tua kandungnya. Belinda tahu berapa banyak waktu dan pikiran suaminya curahkan demi mencari asal-usulnya. Sayang, mau kemana? Tegur Gio yang bersandar pada mobilnya yang terparkir tepat di pinggir jalan. Alis Gio terangkat sebelah. Sedari tadi ia memperhatikan istrinya tampak berjalan tidak fokus dan berbelok arah berbeda dengan rumah orang tuanya. Belinda tersentak dari lamunannya, mengerjapkan mata dan melihat ke sekeliling dan baru menyadari jika dirinya salah arah jalan. Ia pun menoleh ke arah Gio yang tersenyum geli padanya. Mau kemana? Ulang Gio lembut yang kemudian mendekat dan mengambil alih barang bawaan Belinda. Kamu tidak malu memakai kereta belanja begini sepanjang jalan? Tanya Gio lagi, karena di Indonesia jelas hal itu jarang dilakukan. Gio lantas menelepon salah satu pembantunya untuk mengambil belanjaan. Daripada aku harus menenteng atau mengajak orang lain, malah jadi merepotkan orang lain. Lagi pula dengan begini, aku jadi tidak capek dan tidak merepotkan orang lain. Sungguh khas Belinda yang selalu berusaha melakukan semuanya sendirian. Gio mencium kening istrinya yang berkeringat dengan lembut dan dalam. Hati Belinda menghangat serta semua pikiran yang sempat menghinggapi hatinya telah menguap entah kemana saat ini. Kenapa telepon rumah? Tanya Belinda. Aku ingin mengajakmu pergi. Kemana? Nanti juga kamu akan tahu. Aku mau es krim. Gio mengulum senyum dengan binar mata bahagia. Sepanjang pernikahannya bersama dengan Belinda baru kali ini wanita itu meminta sesuatu seremeh es krim kepadanya. Setokonya juga aku bisa belikan, sayang, ujar Gio seraya membukakan pintu mobil untuk istrinya itu. Aku tahu itu. Tapi, tidak perlu sampai segitunya, jawab Belinda dengan wajah tersipu. Apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Gio begitu mereka sudah duduk bersisian di dalam mobil. Belinda mendengkus dengan kedua bahunya yang turun. Ia pun menyandarkan punggungnya dan memiringkan tubuhnya menghadap suaminya. Ia menatap wajah Gio lekat-lekat seraya menimbang apakah harus mengutarakan semuanya atau lebih baik diam. Namun, tatapan penuh perhatian di wajah tampan yang tak lagi tampak arogan ini sedikit membuat keberanian Belinda muncul. Tadi aku bertemu dengan Pak Hasan. Gio tampak kaget dan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana mungkin pria itu kembali muncul di hadapan istrinya? Gio kembali teringat dengan ancaman Hasan di rumah sakit. Ingat Gio, karenamu aku mendapatkan kecelakaan ini, jika sampai kamu menyakiti Tasya dan tega meninggalkan dia. Bukan tidak mungkin aku akan mengasteris-asteris bisi Belinda. Pegawai kesayangan kakekmu. Jangan lupa juga jika aku tahu sejujurnya kamu mencintai istrimu. Tapi, kamu juga jangan lupa ginjalku yang sudah menyelamatkan papamu.